Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, hari ini kita akan membahas sebuah konsep spiritual yang mendalam, yang menjadi kunci ketenangan di tengah badai kehidupan, yaitu tawakal. Pemirsa, ini bukan tentang pasrah tanpa berbuat apa-apa, melainkan seni melepaskan beban setelah kita berjuang semaksimal mungkin. Sepenuhnya percaya pada kekuatan dan kehendak ilahi. Bersama saya Ovi Yasmin akan membagikan mengenai sikap tawakal untuk melepas beban, menemukan kedamaian sejati dalam pasrah kepada ilahi. Dalam perjalanan hidup yang penuh liku, manusia seringkali bergulat dengan kecemasan, ketidakpastian, dan keinginan untuk mengendalikan setiap aspek takdirnya. Disinilah tawakal hadir sebagai sebuah konsep spiritual yang mendalam, menawarkan jalan menuju ketenangan dan kekuatan batin yang luar biasa. Tawakal bukanlah sikap pasrah tanpa usaha, melainkan sebuah filosofi hidup yang mengajarkan keseimbangan sempurna antara ikhtiar dan penyerahan diri sepenuhnya kepada kehendak ilahi setelah segala daya upaya telah dikerahkan. Secara harfiah, tawakal berasal dari akar kata wakala yang berarti menyerahkan, mewakilkan, atau mempercayakan. Dalam konteks spiritual, tawakal adalah tindakan menyerahkan segala urusan kepada Allah SWT dengan keyakinan penuh bahwa Dialah sebaik-baik pelindung, pengatur, dan penentu segala sesuatu. Ini adalah puncak dari keimanan, di mana seorang hamba menyadari keterbatasannya dan keagungan kekuasaan Tuhan semesta alam. Keberanian dan tawakal sebagai kunci keberhasilan tercantum dalam surat Al-Maidah ayat 23. Berkatalah dua orang laki-laki di antara mereka yang bertakwa, yang keduanya telah diberi nikmat oleh Allah. Masukinlah pintu gerbang negeri itu untuk menyerang mereka, penduduk Baitul Maqdis. Jika kamu memasukinya, kamu pasti akan menang. Bertakwalah hanya kepada Allah jika kamu orang-orang mukmin. Penting untuk dipahami bahwa tawakal sama sekali tidak meniadakan ikhtiar. Justru sebaliknya, tawakal yang benar dimulai dengan usaha sungguh-sungguh dan perencanaan matang. Ibarat seorang petani yang ingin panen, ia harus terlebih dahulu membajak tanah, menanam benih, menyiram, dan merawatnya. Setelah semua usaha itu dilakukan, barulah ia bertawakal kepada Allah untuk hasil panen yang baik, menyadari bahwa faktor cuaca, hama, dan lainnya berada di luar kendalinya. Tawakal sebagai salah satu ciri orang mukmin sejati tercantum dalam surat Al-Anfal ayat 2. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah mereka yang jika disebut nama Allah gemetar hatinya, dan jika dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhannya mereka bertawakal. Rasulullah sendiri adalah teladan terbaik dalam bertawakal. Meskipun beliau adalah manusia yang paling mulia dan dijamin pertolongan Allah, beliau tidak pernah meninggalkan ikhtiar dalam peperangan. Beliau menyusun strategi, memakai baju zirah, bahkan menggali parit seperti dalam perang Khandaq. Setelah semua persiapan dan perjuangan dilakukan, barulah beliau bertawakal sepenuhnya kepada Allah untuk kemenangan. Ini menunjukkan bahwa tawakal bukan kemalasan, melainkan kematangan spiritual. Manfaat tawakal bagi jiwa sangatlah besar. Ketika seorang bertawakal, ia melepaskan beban kecemasan yang sering kali menghimpit. Kekhawatiran akan masa depan, rasa takut akan kegagalan, atau frustasi terhadap hal-hal di luar kendali akan berkurang drastis. Jiwa menjadi lebih tenang karena ada keyakinan kuat bahwa Allah Sang Maha Pengatur akan memberikan yang terbaik bahkan jika hasilnya tidak sesuai dengan harapan kita.
Tawakal juga menumbuhkan sikap optimisme dan resiliensi. Orang yang bertawakal tidak mudah putus asa saat menghadapi kegagalan. Mereka memahami bahwa setiap hasil adalah bagian dari takdir Allah dan mungkin ada hikmah besar di baliknya yang belum terlihat. Ini mendorong mereka untuk terus mencoba, belajar dari kesalahan dan bangkit kembali dengan semangat baru. Karena mereka tahu Allah tidak akan menyia-nyiakan usaha hambanya. Dalam konteks musibah atau cobaan, tawakal adalah pelipur lara. Ketika kehilangan orang tercinta, menderita sakit, atau menghadapi kerugian besar, tawakal memungkinkan seseorang untuk menerima kenyataan dengan lapang dada. Keyakinan bahwa inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali, adalah manifestasi tawakal yang mendalam, memberikan kekuatan untuk melewati masa-masa sulit dengan sabar. Tawakal juga mengajarkan kita untuk tidak terlalu bergantung pada makhluk. Di dunia yang serba kompetitif ini, seringkali kita menaruh harapan berlebihan pada manusia lain, harta, atau jabatan. Ketika harapan itu tak terpenuhi, kekecewaan bisa meremukkan jiwa. Tawakal mengalihkan ketergantungan mutlak itu hanya kepada Allah, Zat yang Maha Kuasa atas segalanya, sehingga hati tidak mudah goyah oleh perubahan dunia. Menerapkan tawakal dalam kehidupan sehari-hari berarti memulai setiap aktivitas dengan niat tulus karena Allah, merencanakan dan berusaha semaksimal mungkin, berdoa dengan sungguh-sungguh, dan kemudian menyerahkan hasilnya kepada Allah dengan hati yang ridho. Jika berhasil, kita bersyukur. Jika belum berhasil, kita bersabar, mengambil pelajaran dan meyakini ada kebaikan lain yang Allah siapkan. Pada akhirnya, tawakal adalah puncak dari kepercayaan seorang muslim kepada Tuhannya, jembatan menuju kedamaian batin, kekuatan spiritual, dan kebahagiaan sejati. Dengan bertawakal, kita tidak hanya menjalani hidup dengan lebih ringan dan penuh optimisme, tetapi juga mengukuhkan hubungan kita dengan Sang Pencipta, mencari keridhoannya dalam setiap langkah dan nafas kehidupan. Itulah pembahasan kita mengenai kekuatan sikap tawakal. Ingat, tawakal itu bukan berarti menyerah pemirsa, tetapi sebuah bukti keimanan setelah kita berikhtiar sekuat tenaga. Dengan bertawakal, kita melepaskan kecemasan dan menemukan kedamaian. Karena kita yakin Allah adalah sebaik-baiknya perencana. Semoga kita semua bisa menanamkan sikap ini dalam setiap langkah hidup agar hati selalu tenang dan jiwa merasa cukup. Pemirsa, terima kasih sudah menyaksikan tayangan kami. Semoga informasi yang kami berikan bisa menghibur dan menjadi inspirasi untuk kita semua. Tetap ikuti media sosial kami untuk update terbarunya. Saya Ovi Yasmin pamit, sampai jumpa di episode berikutnya. Dan jangan lupa untuk terus saksikan Momentum Senja hanya di Java Televisi. Menyapa senja, menemukan makna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.